Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya tadi aku nggak kerekam ya, tapi ini aku bakal recap semua materinya ada di sini. Jadi aku jelasin aja, kurang lebih singkatnya tadi pertemuan kita kali ini tuh membahas mengenai dua tools teman-teman ya. Jadi tools yang pertama itu ada Move Tools dan yang kedua ada Artboard Tools teman-teman ya. Ya fungsinya apakah? Fungsinya Move tool ini adalah untuk memindahkan atau mengoperasikan objek-objek aset grafis yang ada di dalam uh, pekerjaan kita kayak gitu. Misalnya nih, aku di sini punya uh, ada beberapa objek dalam satu artboard aku. Misalnya nih, aku punya objek satu yaitu hati-hati, objek yang kedua yaitu di jalan, objek yang ketiga itu adalah jalanmu di dunia sementara akhirat jalan selamanya. Objek yang keempat itu ada si gambar tulus ini dan objek yang kelima ini ada gambar pemanis yaitu gambar petanya gitu ya, peta sama pesawat ini. Nah, fungsi dari move tools ini adalah untuk memindahkan si objek-objek ini. Jadi kalau misalnya kita pengen mindahin objek si tulus ini, caranya adalah kita dengan cara memilih layer si tulus itu, terus kita pilih move tool, habis itu ya kita pindahin aja, ya kan? Nah, kita seandainya pengen mindahin yang objek yang hati-hati, kita tinggal pilih cari di layer objek yang hati-hati yang mana, layer yang hati-hati yang mana, habis itu kita klik, habis itu kita pindah-pindahin. Nah, itu bisa kan? Nah, itu fungsi dari move tool. Gimana Kak caranya kalau misalnya layernya itu banyak banget? Kan nggak mungkin kan kita cari satu-satu gitu kan. Nah, caranya adalah dengan mengaktifkan fitur auto select. Ini cara pertama, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih fitur auto select ini, ketika kita pengen mindahin objek tulus, kita tinggal pencet aja si objeknya itu, otomatis dia bakal kepilih di layernya. Itu cara pertama. Cara kedua, teman-teman bisa pencet kontrol tahan di keyboard, habis itu pilih objek ketika ada guideline ungu ini. Nah, misalnya pengen kita sementara di sini ada di layer 6, di layer tulus ini. Teman-teman pengen pindah ke mindahin yang layer yang hati-hati. Teman-teman pencet aja tombol kontrol, habis itu pilih yang objek hati-hatinya. Nah, otomatis dia bakal ke seleksi yang layer yang hati-hati. Nah, teman-teman bisa pindah-pindahin kayak gini. Nah, itu fungsi dari move tool ya. Nah, teman-teman perlu ketahui nih, di setiap tools yang ada di Photoshop itu ada option tools namanya, option bar maaf namanya. Nah, di option bar yang ada di move tool ini ada fitur yang namanya alignment, teman-teman. Nah, fitur alignment ini seperti yang udah aku jelasin dalam materi prinsip 12 prinsip hierarki visual desain grafis, itu ada yang namanya alignment center, alignment right, ada alignment left. Cara ngoperasinya gimana Kak? Ibaratnya gini, ibaratnya artboard kita ini ibaratnya meja makan, terus artboard kita ini yang ini nih, yang ini itu ibaratnya piring. Terus aset-aset grafis yang ada di uh, piring kita ini ibaratnya itu adalah makanan, sementara kita sendiri sebagai desainer grafis itu ibarat chef kayak gitu ya. Nah, gimana caranya kita menyusun si aset-aset grafis ini dengan cara yang indah gitu ya, dengan cara yang menarik uh, menarik secara visual kayak gitu ya. Nah, caranya dengan disusun menggunakan move tool ini. Cara cepatnya adalah menggunakan fitur alignment. Nah, teman-teman tinggal pilih nih objek yang pengen di alignment yang mana aja. Misal teman-teman pengen objek yang hati-hati ini benar-benar presisi ada di tengah. Teman-teman tinggal pilih objeknya. Habis itu teman-teman pencet Ctrl A. Habis itu teman-teman pilih align horizontal centers. Nah, otomatis dia bakal ke tengah kan. Nah, terus pengen yang objek yang di jalan, teman-teman tinggal pilih layernya yang mana, habis itu pencet alignment center. Begitupun lakukan itu seterusnya dengan semua gambar yang ada di piring teman-teman semua. Ya kan? Otomatis semuanya bakal tersusun presisi dengan rapi tanpa perlu teman-teman uh, repot-repot lagi kayak gimana. Itu fungsi dari move tool ya teman-teman. Itu singkat aja. Di sini juga ada yang fitur-fitur lain yang bisa teman-teman uh, otak-atik sendiri kayak gimana. Di sini juga ada fitur show transform controls. Jadi kalau teman-teman aktifkan,
dia di setiap layer yang kita pilih itu bakal muncul kayak semacam kotak buat ngoperasiinnya, buat memperbesar atau memperkecilnya. Itu fungsi dari mencentang show transform control ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menonaktifkannya, itu juga bisa, cuman caranya manual dengan cara memencet Ctrl plus T. Nah, kalau teman-teman pencet Ctrl plus T, dia bakal otomatis bakal muncul seperti yang uh, uh, show transform controls-nya itu. Itu ibaratnya shortcut-nya. Itu untuk move tool ya. Terus yang kedua untuk artboard tool. Untuk artboard tool ini fungsinya untuk bekerja ya, bekerja dalam satu meja dengan piring-piring yang banyak. Nah, gitu kan. Tadi kan udah aku ibaratin tuh, ibaratnya artboard ini itu piring, terus aset-aset grafis yang di dalamnya itu makanan. Gimana caranya kita bisa bekerja dengan efektif dalam satu meja, ibaratnya kayak gitu. Nah, fungsi cara cara make artboard tools-nya itu gimana, Kak? Nah, di sini aku praktekin ya. Misalnya di sini teman-teman cuma punya artwork biasa kayak gini, ya kan? Nah, ini artboard-nya pun belum aktif, let's say gitu ya. Artboard-nya belum aktif. Misalnya kayak gini. Wait. Misalnya teman-teman punya kayak gini. Nah, teman-teman pengen bikin slides kedua dari postingan ini. Misalnya nih, ini kan buat keperluannya bukan buat feeds Instagram ya. Teman-teman tinggal seleksi semua layer yang teman-teman punya dengan cara pencet teman-teman ke layer yang paling bawah, habis itu tahan tombol shift di keyboard, habis itu teman-teman ke layer yang paling atas, habis itu diklik aja. Otomatis bakal ke seleksi semua. Habis itu teman-teman ke artboard tools tadi, ya. Habis itu teman-teman tarik aja dari ujung ke ujung. Oke. Itu semuanya bakal muncul artboard baru, ya. Nah, artboard ini ibaratnya grup layer kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen kerja bikin slide kedua lagi, tinggal klik kanan aja. Habis itu duplicate artboard. Nanti bakal muncul kolom kayak gini. Teman-teman tinggal klik OK aja kayak gini. Nah, dia bakal muncul dua. Nah, otomatis kita bakal bisa kerja di dua artboard dalam satu artwork dengan waktu yang bersamaan. Oke, itu aja materi dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung drop aja di kolom komentar atau mungkin tanya langsung di grup WhatsApp ya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.